tahun 2021 mudik ditiadakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Dr. Muammar MPD, dan yang saya hormati teman-teman seperjuangan. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam limpahan nikmat dan karunia, sehingga sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan walaupun di tengah wabah COVID-19. Yang kedua kalinya, sholawat beserta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato tentang larangan mudik untuk Lebaran 2021. Pemerintah telah resmi melarang aktivitas mudik untuk Lebaran 2021. Dengan demikian, sudah 2 kali pemerintah mengeluarkan larangan untuk melakukan aktivitas mudik Lebaran bagi warga negara Indonesia, yaitu pada tahun 2020 dan tahun sekarang, yaitu 2021. Keputusan larangan mudik Lebaran 2021 yang diarahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 23 Maret 2021 dengan pertimbangan utama untuk menghindari potensi penularan dan kenaikan kasus COVID-19 akibat libur panjang dan aktivitas mudik serta mobilitas di Indonesia di masa Lebaran. Keputusan larangan mudik 2021 dikeluarkan berdasarkan hasil rapat tingkat menteri dan larangan ini ditegaskan oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yaitu Muhadjir Effendi, mengatakan bahwa dilarang aktivitas mudik, cuti bersama 1 hari tetap diberikan dan bansos tetap dicairkan, akan tetapi tidak akan ada dan tidak diperbolehkan aktivitas mudik. Larangan ini berlaku bagi seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, pekerja mandiri, dan seluruh lapisan masyarakat. Dan ketika ada yang melanggar peraturan tersebut, maka akan diberikan sanksi yang tegas, khususnya bagi para ASN, TNI, Polri, dan BUMN. Larangan mudik Lebaran 2021 ini mulai berlaku 6 Mei hingga 17 Mei 2021 dan sebelum 6 Mei 2021 dan sesudah 17 Mei 2021 pemerintah juga menghimbau agar masyarakat tidak melakukan mobilitas atau pergerakan keluar masuk daerah kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak. Aturan penunjang dari keputusan larangan mudik Lebaran 2021 ini akan diatur oleh kementerian dan lembaga tertentu termasuk dikoordinasikan dengan Satgas Penanganan COVID-19. Mengapa peraturan ini dikeluarkan? Karena hal ini dilihat dari kejadian libur panjang Idul Fitri 2020, di mana pada waktu itu pemerintah sudah mengeluarkan himbauan hingga larangan untuk tidak melakukan aktivitas mudik Lebaran. Akan tetapi ada beberapa masyarakat dengan tingkat kepatuhan dan kedisiplinan yang sangat rendah, sehingga bagaimanapun caranya mereka berhasil untuk melakukan aktivitas mudik Lebaran. Akibatnya, statistik COVID-19 Idul Fitri 2020 mengalami kenaikan. Data ini diperoleh dari Satgas Penanganan COVID-19. Kenaikan rata-rata jumlah kasus harian mulai dari 68% hingga 93%. Dan untuk penambahan harian berada di angka 413 hingga 559 sepanjang musim mudik Lebaran 2020. Sementara untuk kasus mingguannya berada pada angka 2.889 hingga 3.917. Dan angka ini merupakan angka yang tidak boleh disepelekan karena akan menambah kenaikan kasus COVID-19. Dan untuk persentase kematian mingguannya pun tidak main-main, mulai dari 28% hingga 66% dengan angka 61 hingga 143 kasus kematian.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa ketika ada libur panjang, baik long weekend atau libur keagamaan, dan ketika kita kecolongan, maka potensi penambahan kasus COVID-19 bisa menyentuh persentase 30% hingga 50%. Sehingga sekarang kita harus meningkatkan level kepatuhan dan kedisiplinan kita. Mari kita sama-sama cegah penularan kasus COVID-19 dengan cara selalu menjaga jarak dan menggunakan masker. Agar Indonesia terbebas dari wabah COVID-19. Dan ingat, jangan keluar rumah jika tidak ada kepentingan. Mungkin hanya ini pidato dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.